Bagaimana jika kebahagiaan adalah keberuntungan? Ya, mungkin ini terdengar buruk itu buat saya. Tapi kalau itu kenyataannya gimana? Ini pertanyaan aja, bukan kenyataan. Tapi bagaimana kalau kebahagiaan itu keberuntungan? Ini kabar buruk buat saya. Dan memang sudah gue gak bisa berani bilang ini benar. Tapi entahlah, karena pasti gak banyak yang nonton, entah ada yang nonton juga, entah ada, entah nggak ada. Kalau ada loh orang yang terlahir dengan penderitaan, meski fisiknya sempurna, mentalnya sempurna, psikologisnya sempurna, terus apa yang membuat menderita? Dan yang membuat menderita adalah hormon di tubuhnya, di genetiknya, udah bawaan darah, darah dari keturunannya. Mungkin orang tuanya, ibu bapaknya enggak ada yang seperti itu, gak ada yang tanggungan marah-marah tiap hari gitu. Dan nenek kakek dari kedua ibunya pun enggak gitu kan. Tapi kan kita tidak tahu kalau orang tua dari nenek kita, dari buyut ke buyut kita gitu, itu pasti ada loh. Ada gitu genetik yang sedari lahir emang hormon kortisolnya sudah tinggi gitu. Dan sedikit ku bawa ke anime. Di anime, contoh di anime Psikopas itu ada. Jadi sedari awal dia hormon stresnya itu memang tinggi gitu. Dan emang sudah berkemungkinan punya penyakit darah tinggi gitu. Udah berkemungkinan gitu. Bukan udah berkemungkinan, udah pasti secara hormon udah dicek gitu. Nah, kenapa aku bilang seperti itu gitu? Dan berarti kebahagiaan pun sama gitu. Ada loh orang yang dengan cacat, tidak sempurna gitu. Mungkin tidak sempurna secara fisik, secara mental, secara psikologis, tapi dia bahagia. Kenapa dia bahagia? Ya kan itu gitu. Ya karena genetik bawaan lahir gitu, bawaan turunan gitu. Jadi buyut dari buyutnya lagi gitu. Jadi dia itu emang mewarisi genetik hormon dopamine gitu, kebahagiaan yang udah tinggi dari awal gitu. Jadi udah dibawa stres semua gitu. Meski hidupnya tidak sempurna menurut orang lain gitu. Tapi kalau menurut pandangan aku, hidup sempurna tidak sempurna, manusia sempurna dan manusia cacat. Siapa sih yang mengklasifikasi dan mengetalase-etalasikan semua gitu kan ya? Siapa yang membuat kata-kata itu gitu kan? Siapa awalnya gitu? Kenapa harus tercipta kata sempurna, tercipta kata cacat, tercipta kata bahagia atau menderita gitu? Kalau kita gak tahu itu semua, kan kita juga gak bakal menderita dan gak bakal bahagia, mental stabil gitu, gak unstable seperti sekarang gitu. Karena bukan terlalu banyak tahu gitu. Karena aku pernah buat istilah itu semuanya ilusi, istilah kata-kata itu semua ilusi gitu. Gak balik lagi gitu. Ada gitu orang yang bahagia sedari lahir gitu, meski tidak sempurna gitu, secara fisik atau apapun itu gitu. Tapi hormon stres, hormon menderita gitu, no gitu. Kalian bisa lihat lah. Jadi
kirinya tuh kalau kena musibah ya mungkin jadi kena musibah aja gitu. Gimana ya, long last terus gitu, meski kalau seharusnya itu gempa gitu kan, gimana, tremor gitu, panuan gitu ya, jadinya seperti itu kan kalau orang yang biasanya gitu kan, yang rata-rata seperti itu. Tapi kalau punya bakat genetik turunan bahagia dari lahir, no kortisol ya, dia nggak bisa gitu. Ciri-cirinya badannya pasti agak lebih berisi gitu. Tapi kalau aku kurus ya jelas gitu kan, aku selalu overthinking gitu kan, selalu mikirkan apapun gitu kan, sampai akhirnya aku pun lelah, kenapa harus dipikirin gitu. Jadi aku mau bulking badan pun susah, karena mungkin hormon stresku. Hormon stres itu buat membakar lemak juga sebenarnya. Nah, biasanya yang hormon stresnya itu tapi dokumen hormon kebahagiaannya tinggi, biasanya makan dikit langsung gendut, langsung berisi gitu kan. Ya gak apa-apa gitu kan, maksudnya tuh mau dihidar sana sini ya, emang ada penyakit yang berani melawan orang yang udah bahagia dari lahir kan, enggak gitu. Jadi sementara itu aku susah bulking di sini ya, kunci utama untuk gedein badan ya cuma tidur lebih lama gitu. Tidur lebih hitam sama nggak stres, itu aja gitu. Emang susah, mungkin emang bawaan genetik juga gitu. Aku punya bawaan genetik stres, jadi ya emang sulit itu buat naik. Mungkin segitu saja ya kali ini guys. See you next time. Bye.